Hari ini sungguh luar biasa. Tetap semangat di dalam hidup, tetap bersyukur di dalam hidup, tetap bersukacita di dalam hidup ini. Hidup itu selalu yang dicari oleh setiap orang adalah sukacita, damai sejahtera. Kalau orang disuruh memilih, pasti akan memilih sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Namun ada hal yang harus penting kita pahami dalam sebuah kebenaran firman Tuhan. Dikatakan demikian di dalam 2 Korintus 7. Nanti akan saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Orang selalu mengejar sukacita dan damai sejahtera. Tetapi ada hal yang berbeda yang Tuhan ajarkan. Ketika kita disuruh oleh setiap orang, kamu hidup dalam duka cita itu pasti paling tidak enak. Hiduplah dalam sukacita, tidak ajarkan demikian. Hiduplah dalam damai sejahtera. Hidup dalam duka cita itu paling gak suka. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita berbeda. Ada duka cita yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita yang menghasilkan sukacita ilahi. Tapi ada orang bersuka cita pada akhirnya berduka cita. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan demikian, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Perhatikan, ada duka cita menurut kehendak Allah. Tapi duka cita menurut manusia itu pasti sengsara, itu paling tidak enak. Duka cita di dalam Tuhan adalah duka cita yang menghasilkan sukacita ilahi. Karena duka cita yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita adalah duka cita yang berbeda, duka cita yang luar biasa. Dikatakan duka cita menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita, bukan sebagai manusia, akan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Yang berarti begini dalam firman Tuhan. Duka cita yang berarti di mata Tuhan adalah duka cita di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Dan kita merasa bahwa itu perlu kita sadar diri. Dan kita menangis di bawah kaki Tuhan. Dan kita berduka karena kesalahan kita, karena dosa kita, dan kita berubah. Dan kita bertobat, itu adalah duka cita yang menghasilkan sukacita ilahi. Sukacita surgawi. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini akan menghasilkan kematian. Oleh karena itu, biarlah duka cita kita dalam setiap kehidupan kita adalah duka cita yang menghasilkan pertobatan. Duka cita yang Tuhan mau adalah duka cita yang menghasilkan sukacita ilahi. Saya ingatkan kepada kita semua, kita tidak luput dari dosa. Kalau orang yang mengatakan bahwa aku sudah benar, aku orang yang kudus, nonsen. Kita masih hidup di bawah bayang-bayang dosa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi setiap hari kita harus berduka cita. Berduka cita dalam pertobatan. Berduka cita di dalam setiap kesalahan dan dosa kita. Dan berubah. Oleh karena itu setiap kita jangan merasa bangga dan hebat. Karena engkau sudah melayani dan engkau mungkin menjadi orang siapapun, engkau menjadi hamba Tuhan. Aku tidak kebal atau kebal akan dosa. Siapa bilang? Kita harus belajar dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau duka cita yang menghasilkan sukacita. Ini yang Tuhan cari. Jangan mengejar sesuatu yang membuat kita, menjadikan kita menghasilkan duka cita yang membawa kepada kematian. Tetapi duka cita yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Mari saya mengajak setiap kita, semua orang yang bersama-sama, setiap kita yang hari ini bersama-sama, yang mendengarkan ini, biarlah Tuhan memberikan duka cita ke dalam kehidupan kita, mengingatkan akan isi hati kita. Karena dosa itu sebelum engkau melakukan, tetapi ketika engkau memikirkan dalam pikiran dan hatimu, itu sudah menjadi dosa dalam hidupmu. Ketika engkau membayangkan dalam pikiran dan hatimu, maka itu dosa dalam hidupmu. Jadi dosa tidak perlu engkau lakukan terlebih dahulu. Ketika engkau memikirkan dan menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah dosa. Dan Tuhan mengatakan, segeralah, berlututlah di bawah kaki Tuhan, berduka citalah di dalam pertobatan, karena itu akan menghasilkan sukacita surgawi yang akan membawa kepada keselamatan yang kekal. Pada saat kedatangan Tuhan, kita akan menerima anugerah dalam kehidupan kita. Salam pena, Tuhan Yesus memberkati kita.